Jadi, jika kamu membuat final goal di sana, kemungkinan besar bisnismu tidak akan berkembang. Pastinya kamu tidak mau dong. Ide yang tidak mudah kamu dapatkan ternyata ke depannya diambil oleh orang lain. Berpikirlah yang panjang. Kamu harus memproyeksikan 5-10 tahun lagi bisnis yang kamu rencanakan ini akan seperti apa dan akan membawamu menjadi siapa. Kamu saat ini adalah apa yang kamu lakukan kemarin. Kamu besok ialah apa yang kamu lakukan saat ini. Bismillah, hai rekan-rekan semua. Kembali lagi dalam video story yang berjudul Nekat Bisnis. Kali ini kita akan membahas materi citra bisnis, atau dengan judul panjang, bisnis menghasilkan citra bagi pebisnisnya. Kini kamu telah melakukan langkah pertamamu dalam berbisnis. Kami ucapkan selamat karena kamu telah menjadi pemberani untuk memulai. Jika kamu sampai saat ini belum memulai juga, apalagi yang masih kamu tunggu? Apa kamu merasa masih belum cukup ilmu? Jika memang begitu, kami ingatkan lagi, memulai berbisnis, kamu tidak harus menguasai ilmu sepenuhnya. Karena ilmu-ilmu bisnis itu terus berkembang. Jadi pada awal memulai, kamu hanya memerlukan keberanian diri untuk menyebur ke dalam arus aliran pebisnis. Di dalam mengikuti arus tersebut, kamu akan mendapati ilmu-ilmu bisnis yang lebih luas lagi. Yang perlu kamu lakukan ialah bertahan di dalam arus bisnis tersebut. Jika kamu berkeinginan keras untuk menjadi sukses dalam berbisnis. Menurut kami, untuk mencapai kesuksesan bisnis, kamu hanya perlu mengetahui ilmu dasarnya saja pada awalnya. Kemudian, tambahkan sedikit keberanianmu untuk mulai merintis dan menjalani karirmu sebagai pebisnis. Karena setelah memulai berbisnis, kamu akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang mungkin belum pernah kamu rasakan mengenai bisnis yang kamu rintis. Kamu tidak perlu khawatir tentang masa depan yang akan terjadi di kemudian hari. Masa depan adalah tentang waktu yang belum kamu tempati. Masa kini ialah ruang yang saat ini kamu tempati. Jadi yang perlu kamu khawatirkan ialah masa kini dan apa yang kamu lakukan saat ini. Selalu ingatlah pernyataan ini. Kamu besok ialah apa yang kamu lakukan saat ini. Dan kamu saat ini adalah apa yang kamu lakukan kemarin. Dalam kehidupan, hasil itu tidak ada yang instan. Hasil merupakan proses panjang dari sebuah perjalanan. Langkah demi langkah yang menunjukkan kemajuan. Yang perlu kamu lakukan saat ini ialah melangkah menuju lebih baik. Citrakanlah dirimu menjadi seorang pebisnis yang sukses lagi baik. Sebab saat kamu mencitrakan dirimu seperti itu, maka kamu akan memilih tingkah laku baik yang akan kamu lakukan. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas citra bisnis yang akan kita bentuk. Citra adalah gambaran atau kesan atau nilai yang diasosiasikan oleh orang banyak terhadap pribadi seseorang atau sesuatu dari bisnis tersebut. Intinya, citra adalah kamu sebagai pebisnis dan juga bisnismu ingin dikenal dan dikenang seperti apa oleh orang lain. Misal, kamu ingin dikenal sebagai pebisnis retail yang sukses yang telah memiliki brand toko retail kenamaan selayaknya Alfamart dan Indomart. Atau kamu ingin dikenal sebagai pebisnis korporasi yang sukses juga baik karena perusahaanmu yang sudah menjadi besar dan berkembang. Juga, perusahaanmu tersebut sering melakukan CSR pada lokal area pabrikmu. Kamu ingin mengenalkan dirimu seperti apa? Itu harus ditentukan sedari awal. Karena ini penting sekali menurut kami. Sebab citra itu melekat pada diri pebisnis dan sangat sulit untuk dirubah. Sekali menciptakan citra, haruslah tetap dibangun terus-menerus agar orang lain tidak mengalami kebingungan atas dirimu di kemudian hari. Jadi, bagaimana cara membangun citra bisnis? Banyak langkah yang harus diaplikasikan dalam membangun citra bisnis. Yuk kita jawab dan bahas pertanyaan tersebut pada video kali ini. Silahkan ikuti sampai selesai karena pembahasan kali ini akan dibahas secara ringan dan sederhana. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Langkah pertama dalam membangun citra bisnis ialah dengan menetapkan kamu ingin berbisnis apa. Dalam menetapkan bisnis atau membuat bisnis plan, saran kami, berpikirlah yang panjang. Kamu harus memproyeksikan 5-10 tahun lagi bisnis yang kamu rencanakan ini akan seperti apa dan akan membawamu menjadi siapa. Katakanlah kamu mengawali langkah awal bisnismu pada tahun 2023 ini dengan berjualan pulsa dan kamu berencana mengawalinya dengan serius. Kamu membuka toko atau counter
handphone. Sebelum kamu eksekusi idemu tersebut, yang perlu kamu pikirkan ialah bisnis model yang kamu rencanakan apakah masuk ke dalam kategori bisnis yang sedang sunrise atau malah masuk kategori bisnis yang sedang sunset. Membuka retail pulsa adalah kegiatan yang benar dalam mengawali langkah bisnis. Namun, yang harus dititik beratkan ialah final goal atau big picture atau gambaran besar dari bisnis yang kamu rintis tersebut. Seperti pertanyaan di awal tadi, 10 tahun kemudian bisnismu bisa menjadi apa? Jika final goal bisnismu menjadi retail pulsa yang besar atau bahkan bisa menjadi distributor aksesoris handphone, maka menurut kami bisnis modelmu itu masuk ke kategori sunset business. Sunset business ialah bisnis-bisnis yang diprediksi kedepannya akan meredup atau bisnis yang dikategorikan tidak berkembang marketnya karena banyak faktor penyebabnya. Jika dalam kasus aksesoris handphone dan distributor pulsa, faktornya ialah saat ini sudah tidak relevan lagi. Lihat saja, HP baru hampir rilis tiap bulannya dan terjangkau harganya. Maka aksesoris handphone sudah tidak relevan lagi saat ini. Dan juga sekarang operator pulsa sudah langsung menjual pulsa ke user melalui aplikasi Androidnya secara resmi. Jadi jika kamu membuat final goal di sana, kemungkinan besar bisnismu tidak akan berkembang. Oleh karenanya, coba pikirkan goal-goal lain yang masuk ke dalam bisnis-bisnis yang kategorinya sunrise atau bisnis yang sedang tumbuh saat ini dan relevan hingga 10 tahun mendatang. Mari kita coba dari sisi bisnis plan yang lain. Baiklah kalau begitu. Saat ini akan kamu coba memulai bisnis dengan masuk ke kategori e-commerce atau toko online. Kalau begitu, kami ucapkan selamat kepadamu karena telah berhasil menemukan kategori bisnis yang sedang bertumbuh saat ini. Karena 2 tahun ke belakang, kategori bisnis online tersebut dipaksa untuk tumbuh, yang kini sedang memasuki babak baru dengan ditandainya Gotoh sudah masuk ke bursa saham publik. Namun, untuk saat ini, menurut kami, e-commerce atau toko online tidak terlalu menarik lagi. Karena market kini sedang mengarah ke social commerce yang dipelopori oleh aplikasi sosmed bernama TikTok. Yang perlu ditelaah lebih mendalam ialah apa yang akan terjadi di 10 tahun ke depan dan apa dampaknya pada bisnismu. Menurut kami, saat ini kamu tidak dapat memprediksi sejauh itu karena kita mesti bercermin dari 3 tahun ke belakang ini dengan keadaan yang berubah sangat cepat sekali. Terlebih saat banyak pemberitaan mengenai hasil riset bahwasanya Gen Z dan atau Gen Alpha sudah mulai meninggalkan smartphone. Saran kami, coba berpikir yang lebih relevan lagi atas masalah tersebut atau coba berpikir yang paling mendasar sekali. Sebab yang paling mendasar itu selalu mengikuti zaman dan pelaku zaman tersebut. Seperti identitas bisnis dan standar pelayanan bisnis itu pasti akan terus ada. Saat ini perlu untuk mengkombinasikan hal-hal yang mendasar ke dalam permainan bisnis kekinian. Yang terpenting kamu lakukan untuk melangkahkan bisnismu saat ini adalah mengikuti arus yang sedang mengalir, baik itu e-commerce ataupun social commerce. Kedua kategori arus pasar tersebut baik untuk dimasuki, namun tetap dengan pertimbangan matang, karena keduanya punya sisi negatif, terlebih dari sudut pandang nasionalisme dan jati diri pebisnis ke depannya. Atau kamu malah menganggap fenomena di atas hanya FOMO atau sesuatu yang sebentar saja, hingga kamu memutuskan tidak masuk ke pasar tersebut. Apapun keputusanmu, yang terpenting memiliki landasan yang kuat untuk berasumsi, hingga kamu memasuki lini lain dalam membangun citra bisnismu. Karena pada pembahasan kali ini konteksnya citra bisnis, maka kami sangat menyarankan kamu untuk memulai dari hal yang paling mendasar dalam bisnis. Sebelum melangkah, pastikan bisnis planmu sudah beres. Kamu harus sudah punya target pasar dan juga target audiens. Selain dua hal tersebut, kamu juga harus sudah tahu kamu bisa mendapatkan laba dari jalur mana saja. Kemudian, kamu juga harus sudah menetapkan kamu bekerja sama dengan siapa. Dalam hal ini, prinsip distributor, dan logistik. Dan pasti semua komponen yang terdapat dalam kelompok isian di dokumen bisnis model Canvas sudah kamu isi dan juga dapat dipahami dengan seksama. Jadi hal yang paling mendasar yang perlu kamu lakukan untuk memulai membangun citra bisnismu ialah menetapkan brand. Menetapkan brand ialah menentukan identitas bisnis secara keseluruhan. Tahapan awal yang mesti kamu tetapkan adalah namanya, logonya,
warnanya, dan layout atau konsep identitas dari brandmu. Pastikan brandmu tidak bertentangan dengan brand milik pebisnis lain. Untuk mengetahui hal tersebut saat ini sangat mudah sekali. Kamu bisa mengecek kepemilikan dari sebuah brand atau yang dikenal dengan hak merek di negara kita ini tanpa harus keluar rumah. Kamu bisa dengan mudah mengeceknya di website resmi kementerian terkait. Misal, jika kamu ingin mengecek brand, kamu bisa kunjungi alamat situs web merek.dgip.go.id secara gratis dan tanpa daftar. Setelah mengecek di kementerian beres, lalu cek di dunia maya. Lihatlah, di dunia tersebut sudah ada atau belum yang berpikir sama denganmu, yang menggunakan brand yang sedang kamu konsep. Caranya dengan cek dari ketersediaan domain name atau username di sosmed dan di e-commerce dan lain-lain. Ini penting juga dicek, karena kamu mulai mengawali bisnismu di zaman online. Domain name adalah sebuah nama alamat dari situs website. Contohnya, youtube.com adalah domain name. Website bisnismu harus memiliki domain name atau nama domain, dan nama domain tidak bisa sama persis dengan nama domain yang lain yang sudah ada. Kegiatan check and recheck tersebut bisa dilakukan secara bersamaan dengan kamu memikirkan nama atau brand name bisnismu. Pastikan ke semua lininya belum ada yang memilikinya, karena jika sudah ada yang memilikinya, maka kamu akan lebih sulit untuk melangkahkan ke depannya. Proses ngide ini terkadang menguras semangatmu untuk membangun citra bisnis. Jika setelah kamu cek and recheck semua sudah ada yang punya, tetaplah semangat. Pastikan kamu serius dalam berkarir menjadi pebisnis, hingga pemikiranmu menghasilkan sesuatu yang otentik untuk kamu jadikan brand. Setelah mendapatkan ide otentik dan unik untuk brandmu, saran kami langsung daftarkan ke kementerian terkait dan juga beli domain name-nya. Kemudian buatlah username dari sosial medianya, juga e-commerce-nya dan lain-lainnya sebagai pengamanan dan menjadikan fondasi bisnismu kuat. Lalu kemudian langkah selanjutnya, buatlah logo dari brand tersebut dengan segera, karena logo merupakan wajah atau pengenal dari identitas brandmu. Dan semua ini perlu dibuatkan juga hak eksklusifnya di kementerian terkait, berbarengan dengan nama merekmu, sebagai pembuktian bahwasanya kamu serius berkarir menjadi pebisnis. Semoga kamu segera mendapatkan brand untuk bisnismu, karena bisnis tanpa brand, kamu akan kesulitan membangun citra bisnis. Setelah masalah merek dan brand beres, tahap selanjutnya ialah mendeklarasikan bahwasanya telah rilis brand bisnismu. Pendeklarasian ini sangat penting sekali dalam proses membangun citra, karena citra bisnis diawali dengan mengenalkan brandmu kepada khalayak ramai, atau lebih tepatnya mengenalkan brandmu kepada audiens dan target pasarmu dalam bisnismu. Buatlah tool pendukung dari brand bisnismu itu, seperti kaos yang ada sablon logo bisnismu, atau paling simple, file digital logo brandmu. Kamu jadikan update postingan pada sosial mediamu. Namun pastikan pengamanan dari hak eksklusif dari brandmu sudah diamankan. Pastinya kamu tidak mau dong ide yang tidak mudah kamu dapatkan ternyata kedepannya diambil oleh orang lain, karena kamu mempublikasikannya sebelum mengamankannya. Saran kami, tetaplah waspada akan hal tersebut. Jika itu sampai kejadian, kamu akan bertikai atas hal tersebut dan biayanya tidak sedikit. Jika timbul pertanyaan dalam hatimu, ternyata mau memulai bisnis itu sangat tidak mudah, belum apa-apa sudah ada biaya-biaya. Kami akan menjawab, betul sekali, berbisnis memang butuh modal, dan juga berbisnis butuh pengorbanan. Jika kamu melihat ada yang berbisnis tinggal mulai saja atau tinggal buka toko saja tanpa babi ibu, apalagi sampai urusan dengan kementerian terkait, hal tersebut adalah fenomena yang wajar dan normal saja, karena kemungkinan besar pebisnis tersebut memiliki keterbatasan untuk mengakses literasi. Jika kamu menginginkan memulai bisnis seperti itu, ya silahkan saja. Itu juga sangat baik jika usiamu masih belia. Sebab jika bisnismu berkembang, kemudian di tengah jalan ternyata sudah ada yang menggunakan atau mendaftarkan hak eksklusif dari brandmu, pasti kamu menarik napas panjang saat kejadian itu datang. Jika sudah seperti itu, solusinya hanya dua saja. Kamu merelakannya dan membangun bisnis baru dari ulang, atau kamu merebutnya dengan cara membeli hak eksklusifnya. Sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Menurutmu apa ada yang perlu ditambahkan? Silahkan tulis di kolom komentar dan kita akan berdiskusi di sana. Saya Habib Muazim, sampai jumpa kembali dalam cerita selanjutnya. Insya Allah.